Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome buat teman-teman semua, buat semua yang lagi nonton video gue sekarang. Oke, gue ucapin selamat datang di channel baru gue, di channel dan konten terbaru gue. Oke, pada kesempatan di video kali ini gue bakal ngejelasin, gue bakal sharing-sharing kepada lo semua yang nonton video ini. Gue bakal ngejelasin apa aja sih pengertian dari media radio, media televisi dan media handphone ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing santai, kita bakal ngobrol-ngobrol santai, karena ya kalau kita ngobrol terlalu formal itu bakal ngebosenin dan cepat ngantuk ya kan. Oke, langsung aja kita ke materi supaya nggak terlalu lama kita nguras durasi video ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Eva Kurnia. Nah, di sini gue bukan siapa-siapa dan gue intinya pengen sharing-sharing aja, pengen ngobrol-ngobrol santai gitu, pengen bikin konten tuh ya emang gabut gitu teh. Oke, kita saja ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian radio ya. Di sini radio bisa dikatakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi ya, dan radiasi elektromagnetik itu. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara ya, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut ya. Saat ini radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar, contohnya seperti gadget ya. Berbeda halnya sebelum abad ke-20 ketika konsep nirkabel masih dianggap kisah fiksi semata. Oke, kita langsung aja lanjut ke sejarahnya, sejarah radio. Nah, sejarah radio ini pernah menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Stasiun radio paling awal menggunakan sistem radio telegrafi dan tidak membawa audio sama sekali ya. Agar siaran audio dimungkinkan, perangkat deteksi dan amplifikasi elektronik harus digunakan. Nah, sejarah penemuan radio dimulai di Inggris dan Amerika Serikat dengan penemu yang bernama Donald McNichol dalam bukunya yang berjudul Radio's Conquest of Space, menyatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai pada tahun 1802 oleh seorang penemu yang bernama Dan, yaitu dengan ditemukannya suatu pesan dalam jarak pendek dengan menggunakan alat sederhana berupa kawat beraliran listrik. Nah, cukup sederhana juga ya zaman dulu ya. Apa sih namanya, penemuan-penemuan itu yang berasal dari benda-benda yang nggak pernah kita sangka-sangka ya. Mungkin dari secerca kawat listrik aja bisa sampai jadi radio, itu gimana ya, sungguh luar biasa dan hebat banget ya orang-orang zaman dulu tuh, dengan ya dengan penemuannya yang dan dibikin sedemikian rupa supaya menjadi radio. Itu sangat amazing lah, di luar nalar ya. Nah, ini ada satu foto radio zaman dulu ya. Ini radio yang ditemukan pada tahun 1896 dengan ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi. Nah, seperti ini radionya. Nah, lanjut aja langsung supaya tidak menguras waktu. Dan setelah si Marconi ini ya berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris, pada tahun 1904 menemukan bahwa tabung audio dapat digunakan sebagai receiver nirkabel bagi teknologi radio ini. Nah, ini penemuan kedua ya. Nah, supaya tidak menguras waktu, kita langsung loncat ke contoh-contohnya dan contoh dengan gambar ya. Nah, di sini setelah si Marconi ini menemukan ya, ada penemu kedua yang istilahnya mengupgrade radio pertama tadi yang diciptakan oleh si Marconi ya, yaitu yang bernama National Spolewood Radio. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, radio ini cuma punya satu speaker doang nih. Nah, tabulasi sama frekuensinya sama antenanya yang bisa diatur panjang pendeknya sesuai keinginan ya. Zaman dulu tuh bener-bener
sesimpel itu dan sepraktis itu yang menciptakan sebuah barang gitu ya. Nah, radio ini juga menggunakan 4 buah baterai dan hanya mampu menangkap gelombang SW dan MV. Ya maklum lah zaman dulu gitu ya. Apa sih namanya? Ya masih terbatas lah ya penangkapan suaranya gitu, gelombang radiasinya gitu ya. Nah, yang jenis radio yang ketiga itu ada radio zaman Perang Dunia ke-1. Wah, ini kayaknya radio yang cukup penting juga dipakai orang zaman dulu ya, karena ya lu tahu sendiri lah, zaman Perang Dunia ke-1 komunikasi antar negara itu emang harus terjalin ya, karena ya gimana ya, ya namanya juga lagi masa-masa perang gitu, jadi harus intelektual banget berita tuh ya. Nah, pada zaman Perang Dunia ke-1, radio ini juga termasuk sangat mahal loh harganya, sehingga hanya orang tertentu saja yang bisa mendengarkan radio zaman pada Perang Dunia ke-1 ini. Nah, radio ini juga udah bisa menyiarkan dan menyiarkan radio dan opera. Wow, sangat lumayan canggih ya, lumayan canggih karena ya balik lagi karena sesuai kebutuhan gitu ya. Zaman dulu Pak, waktu zaman Perang Dunia ke-1 itu kan mungkin harus balik lagi ke tadi, harus intelektual ya beritanya gitu. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, terus ada radio kaset. Nah ya, radio kaset ini udah mulai zaman sekarang nih, udah mulai tahun 90-an lah ya, 90-an ke belakang, masih jadul banget gitu ya. Nah, radio ini juga bisa dipakai atau menerima frekuensi AM ya. Soalnya waktu dulu itu listrik udah ada dan kebanyakan udah pakai AC sama DC jaringannya ya. Aliran listriknya AC sama DC gitu. Jadi bisa langsung ditancapkan dan ke kabel pada stop kontak. Nah, ini lumayan canggih. Nah, yang selanjutnya ada radio zaman Perang Dunia Kedua. Nah, seperti ini radionya. Nah, radio ini juga diproduksi oleh seorang bernama Philips. Radio zaman Perang Dunia Kedua punya berat 18 kg. Bayangin loh, kayak brake gas yang pink itu, yang 5, yang apa? Yang 18 kilo ya. Bahkan nggak tahu sih, kayaknya lebih deh. Nah, panjangnya itu 60 cm dengan tinggi 55 cm. Nah, di zaman sekarang radio ini dijual dengan harga 1,5 juta. Wow, spektakuler ya, buat bener-bener incaran para kolektor banget nih. Kalau nemuin radio zaman Perang Dunia Kedua, mungkin nggak bakal banyak ya orang yang bisa nemuin radio ini, tapi ya harga jualnya juga udah lumayan fantastis ya. Oke, lanjut lagi ke yang kedua dari yang terakhir, itu radio mini ya. Radio ini masih cukup hits terutama pada kurun waktu milenium awal. Ukurannya yang kecil sehingga radio ini bisa dipakai dengan 2 baterai ukuran A2. Nah, dan mampu menerima siaran dalam frekuensi AM, FM, SW, dan M. Wah, udah lumayan canggih ya. Tahun 1900-an lah ya gitu ya. Nah, oke, yang terakhir itu radio zaman internet. Nah, ini radio yang kekinian banget, mungkin tahun 2000-an ke sini lah ya. Nah, radio ini dapat diakses melalui internet atau biasa disebut dengan radio daring ya. Maksudnya radio ini disiarkan melalui streaming online di internet. Jadi radio ini bisa didengarkan oleh siapapun dimanapun dan tidak terbatas pada siaran apapun. Syaratnya cukup tersambung dengan paket data atau akses internet, mungkin seperti ini ya. Nah, yang ada di HP ini nih. Ini HP tahun 2000-an, mungkin yang dimaksud dengan internet tuh dari ini ya, dari paket data si HP ini. Ini Asia Phone tahun 2010-an ya. Lumayan lama sih. Dulu tuh beli karena gabut dan pengen nongkrong sama temen, gak bisa nonton TV, jadinya beli gitu ya. Nah, selain itu di Indonesia juga radio ini punya peran penting ya, karena radio pernah berfungsi pada saat pasca kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di saat proklamasi akan dikumandangkan oleh Bapak Soekarno ini, jadi radio langsung memancarkan udara ya melalui siaran yang bernama station call ya, atau yang disebut dengan radio Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Oke, karena durasinya udah mau 10 menit, jadi kita skip dulu. Ini adalah pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembahasan radio. Untuk video yang selanjutnya ya, tapi bakal gue gabungin nantinya. Nah, ini untuk video yang selanjutnya gue bakal ngebahas tentang televisi, dan kalau keburu gue juga sekalian bakal bahas yang handphonenya juga. Oke, kita skip dulu videonya supaya kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya.
Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, itu pembahasan yang kedua alias part 2. Tapi video ini nggak bakal gue potong-potong, nggak bakal gue jadiin part 1, part 2, dan part 3 ya, karena terlalu ribet dan juga belum tentu banyak yang nontonnya ya, karena ya konten edukasi udah lumayan sedikit lah peminatnya. Nggak tahu kenapa, mungkin orang lebih menarik dengan edukasi yang dibarengin sama kartun atau apa ya, animasi-animasi gitulah. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian tentang televisi ya. Oke, kita langsung ya. Ini media yang lumayan kita sering pakai setiap hari ya. Mungkin ini urutannya kedua daripada handphone ya, karena berita di dalam televisi ini cukup akurat dan apa ya, orang-orang masih lumayan apa ya, lumayan banyak lah yang make dan banyak yang istilahnya apa ya, kayak yang apa, suka gitu nonton TV, karena di TV itu nggak kayak di radio ya. Jadi di radio itu cuman bisa dengerin suara doang, dan kalau di TV itu sekalian bisa sama visualnya, jadi audio dan visual, dimana orang-orang itu lebih tertarik dan lebih suka mendengarkan apapun, kartun, sinetron atau berita itu yang berikut dengan visualnya, jadi tidak membosankan dan tidak bikin ngantuk gitu ya bawaannya. Nah, oke, kita langsung aja masuk penjelasannya. Nah, televisi ini bisa disebut dengan media telekomunikasi ya, yang diciptakan dari sinyal elektroda, dan TV ini diciptakan oleh ilmuwan yang bernama John McGraham dari Chatham. Nah, oke. Ya, walaupun terdapat banyak bentuk televisi ya, seperti televisi sirkuit tertutup, tetapi jenis televisi yang paling sering digunakan adalah televisi jadi tipenya ya penyiaran ya, yang dibuat berdasarkan sistem penyiaran radio yang dikembangkan sekitar tahun 1920-an, menggunakan pemancar frekuensi radio berkekuatan tinggi untuk memancarkan gelombang televisi ke penerima gelombang televisi lainnya. Nah, kita langsung aja masuk ke sejarahnya, karena kalian udah pada tahu lah mungkin penjelasan televisi itu apa gitu ya, jadi udah pada tahu lah gitu. Jadi langsung kita masuk ke sejarahnya ya. Nah, sejarah televisi ya, pada perkembangan awal televisi menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual ya. Bagaimana pada tahun 1920-an sistem pertelevisian yang hanya menggunakan teknologi optik dan elektronik saja telah dikembangkan, di mana semua sistem televisi modern menerapkan teknologi ini ya, walaupun sistem mekanik akhirnya tidak lagi digunakan. Pengetahuan yang didapat dari pengembangan sistem elektromekanis sangatlah penting dalam pengembangan sistem televisi elektronik penuh ya. Nah, terus langsung kita lanjut. Ini ada gambar ya, ada gambar. Nah, ini adalah jenis generasi televisi dari masa ke masa. Ya, gue juga kurang tahu dengan penjelasan, dengan deskripsi TV yang di samping gue ini ya, gue kurang tahu. Dan kalian silakan aja bisa cari tahu di Wikipedia atau di situs-situs manapun ya tentang sejarah televisi, karena ya terlalu banyak pembahasan lah, jadi video ini nggak cukup lah buat ngebahas semua generasi TV di bawah ini. Jadi gue cuma bisa menayangkan secara gambar aja. Nah, ini dari tahun pertama sampai tahun yang terbarunya gitu mungkin ya, yang sekarang kalian pakai, yang slim, yang bentuknya slim ya. Mungkin diantara kalian masih ada yang pakai TV tabung ya, TV tabung ya. Oke, itu masih banget masih kesannya klasik banget gitu. Kalian kalau bisa pertahanin deh, karena bisa jadi nilai klasik juga, estetik ya buat di rumah kalian gitu. Oke. Setelah itu kita langsung ke dampaknya ya, dampak. Nah, dampak yang pertama itu dampak sosial dulu ya bagi anak-anak terutama ya. Kenapa? Karena di sini anak-anak juga udah mulai pada tertarik sama yang tadi gue balikin lagi ya, sama animasi-animasi, kartun-kartun yang ada di TV. Nah, ini juga kadang-kadang apa yang ditayangkan oleh TV itu nggak semuanya buat anak-anak gitu ya.
Jadi kadang-kadang di situ ada yang bacaannya misal sinetron, bacaannya ada RBO atau 17 plus atau gimana ya. Nah itu dimaksud bahwa konten atau sinetron atau acara yang mereka siarkan itu tidak layak untuk anak-anak. Nah secara umum ya kadang-kadang orang tua juga bisa apa ya, kadang-kadang lalai gitu, kadang-kadang mengabaikan gitu, mengacukan bahwa ya ini juga layak untuk anak kecil gitu ya. Nah itu salahnya di situ ya. Buat kalian yang punya adik atau para bapak ibu semua yang nonton video ini, mungkin kalian harus lebih bisa menjaga anak-anaknya atau menjaga adik-adiknya supaya apa? Supaya ya jangan sampai kalau di situ ada bacaannya RBO atau 19 plus, itu berarti umur di anak-anak umur di bawah 19 tahun itu harus dijaga menonton itunya dengan bimbingan orang tua ya, atau ya kalau bisa sih jangan nonton, karena ya kalau enggak ya pasti bakal apa ya, imbasnya tuh bakal ke mentalnya gitu, atau imbasnya ya bakal ke ini nanti ya, bakal ke pola pemikirannya gitu. Jadi jangan sampai lah, kita hindari kalau bisa ya, kalau tidak bisa kita bimbing mereka dan kita jelaskan ya ini jangan sampai ditonton gitu lah. Nah oke. Yang selanjutnya yaitu dampak bagi kesehatan. Nah nggak usah jauh-jauh, contohnya ini gua ini dampak kesehatan dari nonton TV. Nah apalagi terlalu dekat ya, kadang-kadang anak kecil tuh kalau nonton TV tuh ya bener-bener miris banget ya, kadang 5 cm ya. Dulu gua waktu kecil itu nonton TV itu ya 5 cm ya dari kacanya ya. Ini alhasilnya gini lah. Nah buat kalian apalagi ya, yang tadi gue balikin lagi, yang tadi punya HD ya jangan sampai kalian tuh harus bisa ngejaga, bener-bener ngejaga ADA, harus bener-bener ngejaga anak kecil, harus bener-bener bisa ngejaga balita supaya tidak terserang, supaya tidak terkena dampak dari televisi ini ya. Ini karena bener-bener sangat bahaya, dan kalau udah kena gitu udah buktinya gue nyesel lah seumur hidup. Jadi jangan sampai ada penyesalan di akhir ya, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Buat kalian yang ya harusnya bisa menjaga dan bisa bisa menyaring lah, jangan sampai terlalu dekat nonton TV, jangan sampai terlalu menyimak banget gitu sampai penasaran gitu, jadi harus dekat nontonnya gitu, jangan sampai lah. Jadi ya minimal 10 cm lah, atau ya kalau bagus ya jangan jauh gitu lah TV-nya gitu ya, biar aman-aman aja matanya, jadi gak ada dampak negatifnya gitu ya. Mungkin kalau dampak positifnya apa ya, ya kita dari review itu kadang-kadang dapat berita yang benar-benar akurat, yang benar-benar viral gitu ya. Nah kita itu ya harus bisa ini deh, harus bisa tapi kita harus bisa menyaring juga dari berita-berita itu apakah benar atau enggak gitu. Kadang-kadang TV juga bisa menayangkan saja berita yang hoax gitu, yang yang banyak isu-isu belaka gitu ya. Jangan sampai deh ya, kita saring semua media itu ada dampak positif dan dampak negatifnya gitu ya. Jadi oke, karena ini udah 8 menit sekian, jadi kita langsung skip ada ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang smartphone atau handphone ya. Karena handphone ini adalah media yang benar-benar aktual, yang benar-benar akurat juga, yang benar-benar kita setiap hari bawa kemana-mana, dan berita dan apapun itu yang ada di handphone itu selalu kita butuhin setiap harinya. Nah handphone ini bahkan lebih akurat daripada TV dan radio ya, kalau dibanding dengan ya mungkin kalau dibanding dengan bentuk dan ini mungkin kalah ya, karena HP kecil. Nah kalau isinya, kalau kontennya atau berita-berita yang ada di dalamnya itu lebih akurat handphone ya. Apalagi zaman sekarang, berita di handphone tuh dari mana-mana loh. Dari TikTok udah terbaru, apa aja dibahas, apa aja yang terbaru pasti langsung tayang dan hadir di situ ya. Nah ini juga menjadi dampak yang lebih bahaya sih sebenarnya, apalagi buat anak kecil. Sekarang anak kecil udah banyak banget yang pegang handphone dan mereka belum bisa menyaring berita yang benar dan mana berita yang benar dan mana berita yang salah gitu ya. Jadi tetap harus dengan pengawasan orang tua ya, karena ini juga menjadi masalah sangat serius jika mereka sudah terbawa arus teknologi zaman sekarang. Oke, langsung saja kita skip ke video selanjutnya karena ini durasinya sudah mau 10 menit. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang ketiga. Oke.
Oke guys, kita langsung aja lanjut ke pembahasan yang ketiga, itu tentang handphone atau smartphone yang sering kita bawa setiap hari ya, kemanapun, ke kampus, mau ke kelas, mau sekolah, mau kemanapun kita harus bawa handphone. Karena kalau nggak bawa handphone, mungkin kata ibu kalian, nanti hubungannya gimana, kalau di telepon gimana. Nah itu juga jadi masalah ya jadinya. Jadi ini udah benar-benar apa ya, benar-benar kebutuhan banget sih gitu, ketergantungan banget, kita harus bawa handphone kemana-mana gitu ya. Nah yang pertama, gue bakal kasih penjelasan ya handphone ya, untuk ya pengertian sedikit lah gitu, daripada nggak ada pengertian banget gitu ya. Jadi gue kasih pengertian sedikit ya. Nah smartphone atau ponsel pintar itu menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan kini semua orang sudah memulai menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan pokok. Nah tadi yang udah gue bilangin tadi ya, mulai dari anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga orang dewasa sudah memiliki gadget satu ini. Banyak merek dan tipe smartphone murah menjadi salah satu faktor penunjang mengapa gadget ini begitu populer ya. Sebagai pengguna smartphone, pernahkah lu ya bertanya-tanya nih, kapan sih kemunculan perdana ponsel gitu? HP itu munculnya pertama kali itu kapan, tahun berapa gitu ya. Nah kalau pertanyaan ini ya, yang tadi gue tanyain ini terbesit-besit nih ke angan-angan lo gitu ya, kapan sih kemunculan perdana dari ponsel gitu ya kan. Nah oke, kita lanjut aja langsung ke ulasan yang gue jelasin gitu ya. Jadi nah di tahun 70-an, mungkin di tahun dimana ponsel pertama kali dibikin ya. Nah mungkin yang gua tahu cuman di tahun ini ya. Mungkin yang kalian tahu bakal apa, yang kalian tahu mungkin kalian semua tahu ya lebih dari gua. Silakan kalian komen nih bawah ini, kita share ilmu bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Jadi jangan sungkan-sungkan buat komen, karena ya sejatinya manusia juga punya kekurangan dan ilmu gue juga terbatas gitu, nggak tahu semuanya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah di tahun 70-an ini ya, ponsel pertama kali muncul di dunia yakni pada tahun 70-an, tepatnya pada tahun 1973 ya, dengan ilmuwan yang bernama Martin Chopper menjadi sosok penting yang mengenalkan ponsel nih ya. Sosoknya merupakan salah satu orang penting dalam bisnis telekomunikasi di Amerika Serikat. Nah, benda canggih ini ya pertama kali muncul di New York. Nah, dengan merek HP yaitu Motorola Dyna TAC, menjadi ponsel digunakan Chopper saat itu untuk melakukan komunikasi ya. Nah, berbeda dengan ponsel yang lu gunakan saat ini ya, Motorola Dyna TAC hadir dengan ukuran sangat besar. Ukurannya yang begitu besar membuatnya tak fleksibel saat dibawa kemana-mana. Nah bahkan kabarnya ponsel ini memiliki bobot yang mencapai 1 kg. Wow, 1 kg itu kayak bawa kipas kali ya, atau lebih lah gitu setiap hari ya kan. Kebayang beratnya kayak apa tuh. Nah sangat berbeda jauh ya kan ya dengan ponsel yang sekarang. Zaman sekarang ya ponsel kayak apa sih ya, gue dipakai sih HP-nya ya, ya emang bener-bener slim banget gitu, yang bener-bener enteng gitu kan. Kalau zaman sekarang ya kan, nah hampir beda 200 gram ya kan dari yang zaman sekarang ya, mungkin sekitaran segitulah. Nah selanjutnya di tahun 80-an, nah ini udah mulai apa ya, udah mulai rada kayak mirip-mirip telepon yang ada di pinggir jalan tuh, namanya telepon umum ya mungkin nih, kayak gitulah. Nah 10 tahun setelah muncul Motorola Dyna TAC, tahun 1983 kembali muncul ponsel generasi terbaru yakni Motorola Dyna TAC seri 8000X. Nah berbeda dengan Motorola Dyna TAC, tahun 1973 ponsel terbaru ini menjadi ponsel pertama yang secara resmi direkomendasikan masyarakat sudah bisa ikut menggunakannya sebagai media komunikasi. Meski sudah mengalami beberapa pembaharuan, namun ponsel ini masih memiliki bobot yang sangat cukup besar, sekitar 793 gram. Wow, sangat berat banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke ponsel tahun 90-an ya. Ini kayak Nokia zaman dulu yang layarnya masih hijau mungkin ya, kayak gitulah. Nah kayak gini nih, udah mulai di generasi era 70, 80 sampai 90-an mungkin sampai kayak gini ya. Nah sudah dipastikan pasti lebih canggih ya kan, perkembangan dan pembaruannya
pasti terus dilakukan oleh para perusahaan telekomunikasi gitu ya kan. Nah, dari brand Nokia dan sebagainya udah mulai munculin handphone modelan gini nih. Nah, yang selanjutnya itu tahun 2000-an ya, mungkin HP yang lebih canggih daripada Nokia yang jadul gitu ya. Mungkin seperti ini gambarnya. Nah, oke. Nah, ada zaman dulu tuh ada HP ya mereknya Sharp GSH04 kalau nggak salah gitu. Nah, ini juga lumayan terkenal pada zamannya ya. Nah selanjutnya setelah Sharp G ya mengeluarkan HP perdananya tahun 2000. Nah, ada juga nih pada tahun 2000-an BlackBerry seri 5810 yang muncul pada tahun tersebut. Nah, ini juga lumayan jadi apa ya? Jadi sorot pandang lah oleh masyarakat karena ya HP BlackBerry juga lumayan dinilai kecanggihannya itu lumayan menandingi iPhone kalau zaman dulu ya. Nah, karena ya dari segi apa ya maaf dari segi ininya dari segi teknologinya juga lumayan canggih gitu ya. Yang pernah gua rasain itu BlackBerry tuh ada kamera infrarednya gitu, benar-benar ngebantu kita pas lagi jalan gelap gitu ya kan. Mau pulang ke rumah gelap jalannya, kebantu lah sama infrarednya karena ya bakal bisa menembus malam gitu ya mungkin. Nah saingan BlackBerry juga ada nih, iPhone udah ngeluarin ternyata, yaitu di tahun 2007 ya dengan jaringan yang masih 3G gitu. Nah setelah itu lanjut ke tahun 2010-an. Nah ini BlackBerry udah semakin gahar ya, mungkin ya zaman dulu tuh 2010-an tuh waktu gue SD, BlackBerry tuh udah lumayan gahar lah, udah banyak yang make gitu ya, termasuk orang tua gue juga dulu make gitu ya kan. Nah ini menjadi urutan kedua dunia nih perangkat iOS yang paling terbaik dulu. BlackBerry ini sangat wow banget ya kan. Nah dibarengin sama mungkin keypadnya yang modelan QWERTY itu ya. Nah kayak gitulah. Nah selanjutnya setelah era BlackBerry, nah kita langsung deh brand-brand muncul dari mana-mana yang nggak iPhone aja. Ada Oppo, mungkin zaman dulu ada Samsung yang semakin bagus seperti Galaxy-nya atau Grand Duo setelah zaman dulu ya kan. Udah mulai merambah ke jaringan yang 4G, yang 5G, yang makin kesini ya udah makin banyak dan udah makin pesat. Jadi BlackBerry pada tahun itu langsung tersingkirkan posisinya. Nah oke. Mungkin cukup segitu aja penjelasan yang bisa gue jelasin. Nah kita bakal lanjut ke perbedaannya ya. Nah jelas-jelas jauh banget ya perbedaannya. Radio tuh ibarat apa ya, media yang pertama kali orang zaman dulu tuh temuin ya. Karena gimana ya, kalau disebut-sebut perbedaannya tuh jauh banget ya, ibarat dari 1% ke 100% kayak gitu. Nah kalau radio itu akurat di zaman dulu, bukan di zaman sekarang. Nah jadi orang zaman dulu tuh kalau nggak dari radio, ngedengarkan media berita dan sebagainya tuh dari mana lagi ya gitu ya. Jadi ya cukup reliable untuk zaman dulu lah, orang zaman dulu yang sangat terbatas banget. Nah terus televisi, nah kita ngebandingin sama smartphone nih. Televisi sama smartphone perbedaannya gimana ya, jelas beda. Kalau TV itu kita nggak bisa dipakai sebagai media komunikasi ya, seperti WhatsApp atau telepon dan lainnya gitu ya, nggak bisa. Kalau untuk media ya hampir 11-12 lah, apa yang ditayangkan di TV pasti ada di HP gitu. Nah kalau di zaman sekarang dibandingin ya di antara ketiga itu, HP, radio dan TV ya, pasti lebih akurat handphone. Karena kenapa? Handphone itu praktis, handphone itu fleksibel, handphone itu akurat ya, berita viral pun langsung ada gitu di media gitu ya. Jadi ya itu mah gimana kebutuhan kaliannya aja, kira-kira kalian lebih butuh mana sih, TV, handphone atau radio gitu ya. Kalau di zaman sekarang sih, kalau gua sih pasti milihnya HP ya, karena gue juga di rumah juga jarang banget nonton TV lah gitu ya. Oke, cukup sekian aja kayaknya yang bakal gua tayangin ya, mungkin karena durasinya juga udah lumayan banyak ya, takut kalian bete juga. Oke, terima kasih buat tonton video ini, semoga rezeki kalian banyak dan kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, thank you for watching. Yoi.